Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi anak-anakku sekalian, siswa kelas 4 SD Nasional Bangsa. Insya Allah hari ini kita akan belajar bahasa Sunda dan TIK. Oke, mari kita mulai. Sudah disiapkan bukunya ya? Kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi jadidni ilman warzuqni fahma. Amin. Baik, kita mulai. Di sini muatan pertama dulu, bahasa Sunda bab 1 halaman 8 kelas 4. Silahkan dibuka. Baik, sudah dibuka. Pada halaman 8 di awal pembelajaran ini kurang disajikan cerita sejarah. Jadi non fiksi ya, katenang Pangeran Kusumah-Dinata. Saha Pangeran Kusumah-Dinata teh? Siapa dia? Manehna teh di mangsa harita Bupati Sumedang. Dia Bupati Sumedang di mana saat itu Belanda sedang ada proyek membangun jalan dari Anyer sampai Panarukan dengan pekerjanya adalah bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia tanpa diupah, tanpa diberi kecukupan jaminan kesehatan dan lain-lain, dipaksa. Dia tidak memikirkan apakah kelaparan, sakit, atau meninggal, pokoknya harus. Nah, melihat itu di sini Pangeran Kusumah-Dinata dia marah, terus dia melawan, terus dia akan menghunus Dendels. Dia lantang melawan itu. Nah, seru banget cerita sejarah ini walaupun dalam bentuk cerita pendek. Nah, oke. Nah, di akhir cerita tadi ada pertanyaan di sini. Ya, saha nu diberatkan? Yang diberatkan pastinya rakyat Sumedang. Bagian kedua, kumaha kayan rakyat? Pangguna nalangsa, menderita. Tentunya begitu, ya. Karena ditekan tanpa diberi kelayakan. Yang ketiga, bagaimana keputusan Bupati? Dia melawan, menentang, tidak setuju. Bahkan siap untuk menaruhkan jiwanya. Bagaimana katanya? Tadi ada popokannya, apa yang disampaikannya? Nah ini, tuan nemporait kuring, beureun digawe, tuan pasti ngahukum kuring. Tapi, samemeh kuring dipateni ku serdadu anjeun, kuring bisa materi anjeun leuwih ti heula. Iya keris. Nah itu, jadi tangan kiri dia menyalami, tangan kanan siap menghunus. Keren. Kenapa sebabnya mengajak salam dan pandangan? Nah tadi sudah jelas karena dia siap berperang bertempur, siap menghunus Jenderal Belanda tadi. Nah, oke. Itu cerita non fiksi. Sekarang masuk ke cerita fiksi. Judulnya Munding Layadi Kusuma. Siapa dia? Yaitu adalah pengawal atau kepercayaan dari Raja Pajajaran waktu itu. Ini adalah daerah Sunda Pas, kerajaan besar di Sunda waktu itu. Dengan prabunya adalah Prabu Siliwangi yang hebat dan menjadi salah satu lambang militer di Indonesia, yaitu pasukan Siliwangi dulu waktu zaman pertempuran zaman sebelum dan sesudah kemerdekaan di sana. Oke, dia bermimpi permaisurinya mendapatkan lelayang Salakadomas. Apa itu? Itu adalah pusaka untuk menjamin keamanan dan kedamaian di negeri Pajajaran. Sehingga diutuslah ke langit ke sana dan bertemu dengan pemiliknya, pemilik pusaka tadi, namanya Buryang Tujuh. Lalu terjadi pertempuran, dikeroyok dan akhirnya menang. Akhirnya Munding Laya menjadi raja di Pajajaran. Oke, seperti itu. Oke. Terus di sini, oke, sudah Bapak sampaikan tadi. Nah, dengan jasanya tadi, Munding Laya diangkat menjadi pengganti Prabu Siliwangi. Oke, demikian. Terus di sini ada menentukan mencari pikiran pokok. Oke, mencari pikiran pokok yang paragraf pertama itu dina minta negara zaman baheula nu katalana Pajajaran. Oke, ini sampai paragraf 8.
tidak Bapak tugaskan di sini. Oke, lanjut ke menulis cerita. Ya, menulis cerita. Cerita di sini berdasarkan gambar. Oke, ini kegiatannya di mana? Kerja bakti di sini. Jadi kegiatannya adalah kerja bakti di sekolah. Di sini kegiatannya berbaris-berbaris, mendekati upacara, bisa upacara hari Senin atau mungkin upacara 17-an. Oke. Nah, ini pancen ini sama seperti tadi menjelaskan menurut gambar, sesuai gambar. Oke, itu dan di akhir pembelajaran di sini ada ayat kembang. Nah, di sini melengkapi cerita. Oke. Di sini contohnya ayat kembang rupa-rupa misalnya alus atau di sini dia di buruan sekolah ayah rupa-rupa kembang. Nah, gitu. Ayah kembang malati, ros, jeng misalnya kembang matahari misalnya. Unggal poe kekembangan disiram ku penjaga sekolah supaya tetap subur. Nah, gitu. Terus abdi resep maca buku, tina buku orang bisa nerima rupa-rupa ilmu pengawaruh, buku disebut oge gudang ilmu. Nah, seperti itu, tinggal jadi tugas, Bapak bahaskan doang. Yang menjadi tugas adalah kalian mengerjakan evaluasinya. Oke, evaluasi bab 1 semuanya. Dari halaman 25 sampai 26, baru nanti Serpapri kerjakan di buku tulis. Nah, buku tulis bahasa Sunda. Oke, itu muatan pertama. Yang kedua adalah muatan TIK. Oke, di sini muatan TIK tentang ikon pengolah kata. Oke, bisa dibuka di halaman 1. Apa saja hardware dan softwarenya? Nah, di sini ditampilkan ada desktop, komputer meja, ada printer, ada compact disk, oke, ada flash disk, dan ada CPU dan lain-lain. Oke, di sini mewakili komputer. Kalau sekarang mungkin laptop ya yang lebih biasa dipakai atau dikenal. Nah, di sini ada softwarenya. Softwarenya apa aja? Nah, selain hardware diperlukan juga software. Oke, di sini software adalah program, prosedur, dan tata cara pengolahan data. Oke, data-data tersebut berfungsi menjalankan komputer untuk kegunaan tertentu. Tergantung mau menulis, mau menggambar, mau menghitung, ya tergantung ada softwarenya. Di sini sama Microsoft Word untuk mengolah kata, Microsoft Office Excel untuk mengolah angka, Windows Media Player untuk musik dan film, dan seterusnya. Oke, selanjutnya adalah nah, kita masuk ke akhir bahasan di sini untuk TIK. Di sini kita mengenal tampilan-tampilan di komputer. Kalian mungkin tampilan di laptop sama aja. Nah, di sini ada tugas. Di sini tugasnya apa? Ini fotokan dan tuliskan ikon-ikon apa saja yang tampak pada komputermu. Nah, di sini. Nah, di komputermu apa aja? Nah, fotokan tuh. Ada di situ fotonya ada kamu di sampingnya tuh. Ada kamu di sini samping nunjuk komputernya, terus dituliskan apa aja nih yang ada di tampilan di laptopnya, tulis. Softwarenya apa aja. Oke? Itu ditulis, dikumpulkan Kamis 19 Agustus 2021. Oke, di akhir ini beragam kegunaan komputer. Tadi sudah disebutkan untuk menghitung, menggambar, edit apa aja, ada tulisan, ada video, dan lain-lain. Oke, demikian anak-anak pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat, semangat selalu, dan terima kasih atas perhatiannya. Hatur nuhun. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.